Halo sahabat Wirid Traveling with Jesus. Terima kasih kepada semua sahabat yang sudah mensupport channel ini. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Bacaan dari Injil Markus. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Lalu Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ternyata mengikuti Yesus itu menuntut pengabdian yang total. Pelaksanaan hukum saja tidak cukup, tidak melekat pada harta dan kesanggupan berbagi harus menjadi ciri dari para pengikut Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengar bercerita tentang seorang yang kaya raya yang datang untuk bertemu dengan Yesus. Orang kaya itu bertanya kepada Yesus mengenai apa yang harus diperbuatnya
untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus tidak langsung menjawab pertanyaannya itu, tetapi Yesus bertanya lagi kepadanya tentang bagaimana dia melaksanakan perintah Allah. Rupanya orang kaya ini sudah melaksanakan hukum Allah itu sejak masa mudanya. Lalu Yesus memandang dia. Yesus melihat orang kaya itu. Yesus menaruh kasih kepadanya dan berkata, "Hanya ada satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Markus bab 10 ayat 21. Mendengar perkataan itu, ia menjadi sangat kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Yesus melihat bahwa orang kaya ini masih melekat pada harta bendanya, pada kekayaannya, dan itu menjadikan dia sulit untuk memperoleh hidup yang kekal, hidup yang dia inginkan, hidup yang kita inginkan semua, yaitu berbahagia bersama dengan Tuhan. Melepas harta sebagai pegangan hidup dan memilih ikut Tuhan sepenuhnya semata-mata adalah perkara iman. Tidak ada orang yang sanggup untuk menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri, sebab kecenderungan kita manusia adalah melekat pada apa yang kita miliki, apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Kebanyakan kita manusia melekat pada harta benda. Hanya anugerah Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita dari segala macam harta yang melekat pada diri kita dan mengikuti Tuhan. Mungkin harta kita saat ini bukan harta dalam bentuk uang, materi yang cukup, tetapi mungkin harta kita manusia saat ini adalah harta akan kekuasaan, akan tahta, akan pujian, akan seks, atau yang lainnya. Masih banyak harta-harta yang melekat pada diri kita manusia. Satu hal yang harus kita ingat, ketika kita merasa harus mempertahankan harta itu semata-mata supaya kita selamat, maka itu adalah sebuah kekeliruan. Semakin kita mempertahankan harta, semakin hal itu membelenggu kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita melakukan sebuah perubahan dari dalam diri kita. Kita berusaha untuk meninggalkan apa yang melekat dalam diri kita, baik itu uang, harta benda, kesuksesan, dan sebagainya. Uang, harta, kesuksesan, semuanya itu merupakan anugerah titipan dari Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia yang sanggup memerdekakan kita dari segala bentuk kelekatan-kelekatan kita, sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati, karena Tuhan sayang kita semua. Amin. Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti berjalan untuk sementara waktu. Engkau telah secara paksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau telah membuat kami bertekuk lutut dan meminta keajaiban. Engkau menutup gereja-Mu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau
Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh, bisnis tutup. Kami sangat bangga untuk berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu yang menjadikan kami siapa kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki. Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini, padahal sebenarnya kami perlu merendahkan diri dan meminta bimbingan dan kebijaksanaan hanya dari-Mu. Kami telah menjalani hidup kami seolah-olah kami berada di sini, di bumi selamanya, seolah-olah tidak ada surga, tidak ada api penyucian, dan tidak ada neraka. Mungkin virus ini sebenarnya adalah cara-Mu memurnikan dan membersihkan jiwa kami, membawa kami kembali kepadamu. Hari ini, ketika kata-kata ini menyebar di internet, semoga semua yang melihatnya menyatukan hati dan tangan mereka dalam doa, memohon pengampunan, memohon kesembuhan dan perlindungan dari virus ini, tetapi di atas segalanya memohon agar kehendak kudus dan ilahi-Mu terjadi dan bukan milik kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, bebaskanlah kami dari segala kejahatan di bumi, jika itu kehendak-Mu. Bapa, Engkau telah dengan sabar menunggu kami menghadapkan wajah kami kepadamu untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Kami menyesal mengabaikan suara-Mu. Egois, terkadang kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, aku tidak layak untuk-Mu datang ke rumahku, tetapi satu kata dari-Mu akan cukup untuk menyembuhkanku. Engkau, Tuhan, hanya perlu mengatakan firman dan jiwa kami akan disembuhkan. Kami meminta kesembuhan dan pembebasan dalam nama Yesus, dengan jasa tak terbatas dari hati yang maha kudus, hati Maria yang penuh duka cita dan tak bernoda. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.